Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Sabtu, 16 Juli 2022. Pekan Biasa ke-15. Peringatan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Mika bab 2 ayat 1 sampai dengan 5, Mazmur bab 10 ayat 1 sampai dengan 4, 7 sampai dengan 8, Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan 21. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras, Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwa-Ku berkenan. Roh-Ku akan Kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Memancarkan wajah kerahiman Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, adalah seorang pimpinan proyek jalan raya. Di tengah hingar-bingarnya kendaraan, dia berusaha agar pekerjaannya bisa berjalan dengan baik. Dia memperhatikan bagaimana reaksi pengendara sepeda motor dan kendaraan roda 4 jika menghadapi sebuah hambatan atau rintangan. Ia memasang rambu-rambu di jalan dengan meletakkan batu di tengah jalan. Dia memperhatikan bagaimana orang yang lewat di situ. Seorang pemuda naik sepeda motor. Ia melintasi jalan itu. Ia menabrak batu itu dan jatuh terjerambab. Dia marah-marah dan menyalahkan orang yang memasang batu di situ. Pemuda yang lain naik sepeda. Ia tahu ada batu di tengah jalan. Ia menghindar dan melenggang.
ada seorang pemuda miskin yang berjalan melewati tempat itu. Ia melihat batu di tengah jalan. Ia mengangkat batu itu dan memindahkannya di tepi. Banyak kendaraan melaju dengan lancar tanpa hambatan. Yesus tahu bahwa ada banyak orang bersekongkol untuk membunuh Dia. Ia mengetahui rencana yang ada dalam hati mereka, sehingga Ia menyingkir dari mereka. Nabi Mika mengatakan, "Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Tuhan akan melakukan keadilan sesuai dengan kehendak-Nya." Bagi Yesus, tidak ada gunanya berhadapan langsung dengan orang-orang yang mau membunuhnya. Kalau kekerasan dihadapi dengan kekerasan, maka seperti pemuda yang naik motor menabrakkan diri ke batu, hasilnya ia akan terjerambab jatuh. Yesus menyingkir dari mereka, dan banyak orang berbondong-bondong tetap mengikutinya untuk disembuhkan. Mereka itu sembuh dan pulih kembali dari sakit penyakit dan penderitaan. Semua yang dilakukan dan dikerjakan Yesus menampakkan dan memancarkan wajah kerahiman Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yesaya, Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Ia tidak akan melawan. Ia tetap menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang memusuhinya. Ia tidak akan menghukum atau menjatuhkan pembalasan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ia tetap menunjukkan kasih-Nya dan membiarkan mereka tetap punya harga diri, berdiri tegak, dan tetap menyala. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada 3 pola menghadapi masalah. Pertama, langsung tabrak. Bila terjadi sesuatu, itu urusan belakang. Kedua, menyingkir atau menghindari masalah. Tinggalkan dan tidak perlu pikirkan masalah tersebut. Ketiga, menyelesaikan dengan mencari solusi yang baik. Pola yang ditempuh Yesus, yakni menyingkir lebih dahulu dan menemukan solusinya dengan tetap mengasihi dan menyembuhkan mereka. Ia tetap menghargai bulu yang patah dan api yang hampir padam. Kita dipanggil untuk terlibat
dalam menghadirkan kasih dan kerahiman Tuhan kepada sesama yang lain. Kita memberi apresiasi, menghargai mereka yang hampir patah, dan memberi semangat pada api yang hampir padam. Marilah kita berjalan dengan saudara-saudari yang lain dalam jalan cinta kasih Allah, agar bulu tidak patah dan api tidak padam. Saudara, dalam keheningan batin, hadirkan kembali satu pengalaman perbuatan kasih yang pernah Anda lakukan terhadap orang lain. Sukacita apa yang Anda alami dan rasakan? Bersama Yesus, tempuhlah jalan cinta kasih dan kebaikan. Anda telah memancarkan wajah kerahiman Allah. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal dan kuasa, sering aku jatuh dalam hal-hal yang jahat dan dosa yang sama. Insafkanlah aku yang angkuh dan sombong ini, agar tidak dicampakkan ke dalam kegelapan. Hapuskanlah dosa-dosaku, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu, selamat akhir pekan, salam sehat selalu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.